Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita berjumpa kembali di kuliah pengantar sistem spasial. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang pemikiran spasial menggunakan teknologi geospasial ya. Kalau kita lihat pemikiran spasial seperti yang kita sudah jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Jadi pemikiran spasial ini pemikiran atau cara berpikir yang berbasiskan kepada kecerdasan spasial ya. Nah, tapi kemudian kita lihat juga bahwa peran data informasi teknologi geospasial juga semakin penting. Maka definisinya ini bisa ditambahkan atau diupdate sedikit ya. Jadi pemikiran spasial adalah pemikiran atau cara berpikir yang berbasiskan pada kecerdasan spasial dan atau data dan informasi geospasial ya. Nah, kita sudah membahas sebelumnya bahwa kecerdasan spasial adalah kemampuan berpikir secara 3 dimensi ya, mencakup geometri, spasial, visual, dan keruangan ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelah ini, jadi pemikiran spasial itu nanti akan terbantu dengan adanya teknologi geospasial, kemudian juga data dan informasi geospasial, dan tentunya kecerdasan spasial dari manusianya ya, yang menggunakan teknologi dan data informasi geospasial tersebut ya. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa data geospasial ini cukup banyak saat ini ya. Ada koordinat, ketinggian, kedalaman laut, citra satelit, foto udara, point clouds dari TLS ya, citra bawah tanah, citra dasar laut, lokasi, dan seterusnya ya, macam-macam. Informasi geospasial juga kita sudah pelajari sebelumnya. Ada jaring kontrol geodesi, ada peta-peta dasar, ada peta-peta tematik ya. Kemudian juga teknologi geospasial kan beragam ya. Kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya. Ada yang bermanfaat untuk akuisisi dan pengolahan data geospasial, pengelolaan informasi spasial, serta untuk analisis dan pemodelan spasial ya. Jadi nanti kita lihat memang pemikiran spasial, kecerdasan spasial, teknologi geospasial, data dan informasi geospasial di era digital saat ini sudah intermingling ya, saling berkaitan satu sama lain ya. Nanti coba kita lihatlah ya di dalam diskusi selanjutnya. Di sebelah kanan ini proses pemikiran spasial ya, yang kita sudah lihat sebelumnya ya. Mulai dari sensing menggunakan pengamatan atau anggota tubuh kita yang lain, kemudian ke persepsi visual ya, kita bisa kemudian melihat, mempersepsikan apa yang kita lihat kita pegang, kemudian muncul kemampuan spasial dalam hal visualisasi, membayangkan hubungan-hubungan spasial dan selanjutnya ya, sampai kemudian ke koordinasi motorik ya, action kita ya. Nah, ini sudah kita lihat sebelumnya di modul pemikiran spasial. Nanti kita lihat dalam hal ini data dan informasi geospasial ini juga berperan mulai dari awal ya. Kalau misalnya visual sensing, mungkin sekarang mata kita bisa melihat langsung peta ya atau Google Map, dan kita langsung bisa visual perception kita bisa langsung cepat ya. Misalnya kita lihat Google Map atau citra satelit kawasan Bandung, dengan cepat kita bisa melihat oh Bandung dan sekitarnya ini adalah kawasan pegunungan dan segala macam ya. Jadi dengan cepat kita bisa lihat ya. Nah, ini bantuan teknologi geospasial
yang saat ini sangat cepat ya perkembangannya ya. Bahkan kita juga bisa menggunakan GPS, kita bisa tahu dengan cepat di mana lokasi kita ya. Kemudian kalau kita gabungkan dengan Google Maps saat ini, kita ingin menuju ke lokasi tertentu, kita bisa tahu rutenya, jaraknya, dan segala macam ya. Jadi itu sudah secara intrinsik ini mempengaruhi semua ya. Visual sensing kita, persepsi visual kita, kemampuan spasial kita ya dalam bernavigasi, bergerak ya, dan juga dalam action kita ya, motor coordination ya. Jadi memang teknologi geospasial dan data informasi geospasial ini saat ini ya sangat membantu ya spatial thinking dari para penggunanya ya. Bahkan orang-orang yang mungkin secara spatial thinking capability-nya ini kurang baik, begitu dibantu dengan teknologi dan data informasi geospasial, nah ini akan meningkat ya kemampuan spatial thinking-nya ya. Zaman sekarang lah saat ini ya. Bahkan kadang-kadang kan kalau kita lihat pengendara atau pengendara Gojek ya, Gokar, Grab, kan kadang-kadang mohon maaf, background keilmuannya kan kadang-kadang ada yang tidak S1 ya, SMA, SMP ya. Tapi mereka dengan dibantu dengan GPS, dengan Google Map ya, sekarang udah bisa bernavigasi, mengantar barang segala macam dengan baik ya. Jadi memang kita lihat saat ini beragam teknologi dan juga data informasi geospasial akan punya peran yang berbeda-beda dalam sejumlah tahapan pemikiran spasial ya. Nanti kita lihatlah di akhir-akhir diskusi kita nanti ada sejumlah contoh-contoh bagaimana data dan informasi geospasial, teknologi geospasial bisa banyak membantu ya. Selanjutnya kita lihat nanti bahwa teknologi geospasial berikut data dan informasi geospasial juga akan membackup ya fungsi-fungsi pemikiran spasial. Nah, kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa pemikiran spasial ini punya 3 tujuan fungsional ya. Pertama, fungsi deskriptif, dia menjelaskan lah istilahnya ya. Kemudian fungsi analitik, memberikan pemahaman lebih dalam secara analitis. Kemudian yang ketiga, fungsi inferensial, jadi memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi fungsi deskripsi, fungsi analitis, dan fungsi inferensial dari pemikiran spasial ini saat ini kita lihat banyak sekali dibantu dengan teknologi geospasial dan juga data dan informasi geospasial ya. Dan umumnya memang sekarang ini orang menggabungkan berbagai data informasi segala macam menggunakan wahana GIS ya, atau BIM juga bisa untuk di dalam ruangan ya. Jadi dengan GIS nanti kita bisa menggunakan berbagai data ya, berbagai layer informasi geospasial, kita integrasikan, kita analisis ya, kita model untuk memberikan deskripsi atau informasi lebih dalam analitik ya, dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan aspek-aspek spasial ya. Nah, pemikiran spasial dan fungsi-fungsinya ini kan sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Jadi ini menjelaskan bahwa data dan informasi geospasial sangat bisa membantu pelaksanaan atau realisasi dari fungsi-fungsi pemikiran spasial ya. Nah, misalnya untuk fungsi deskriptif ya, ini contoh saja. Ini menggambarkan, mendeskripsikan kawasan hutan di Indonesia ya. Coba saudara bayangkan kalau kita tidak menggunakan peta untuk mendeskripsikan kawasan hutan Indonesia, kan sangat sulit ya.
Kita misalnya menjelaskan, oh di Aceh ada fungsi, ada hutan lindung di mana dan segala macam, kan kita tidak tahu ya. Tapi dengan melihat peta saja dengan cepat, apalagi peta ini sudah diproses dan segala macam ya, kita bisa melihat di mana ada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi permanen, hutan produksi yang dapat dikonservasi ya. Jadi dengan cepat mendeskripsikan tentang status tipologi kawasan hutan Indonesia ya. Dan orang dengan cepat bisa melihat tanpa banyak bicara, oh hutan konservasi ada di mana saja, yang luas misalnya ada di Papua dan seterusnya ya. Di Pulau Jawa sedikit, kemudian hutan lindung banyak oh di Kalimantan, di Papua ya, di Sulawesi ya. Dan kita tahu batas-batasnya segala macam. Kalau kemudian ditampilkan di dalam GIS, dan saya pikir memang ini sudah ditampilkan oleh di GIS ya, oleh teman-teman KLHK, kita bisa juga nanti mengklik sana, mengklik sini, oh misalnya hutan luasan hutan lindung di perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan ini berapa gitu ya, luasnya berapa dan segala macam ini itu ya. Dan untuk menghasilkan peta semacam ini memang perlu teknologi, perlu data informasi geospasial ya. Yang jelas kita perlu peta dasar, kemudian peta-peta tematik ya, citra-citra satelit resolusi tinggi ya, dan juga GIS ya, untuk memanage, mengelola berbagai informasi, berbagai peta-peta ya, berbagai citra ya. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana dengan data dan informasi geospasial kita bisa dengan cepat mendeskripsikan ya. Coba bayangkan di era zaman Belanda dulu lah ya. Sebelum ada citra satelit, sebelum ada GIS ya. Kan tentunya akan sulit sekali ya menggambarkan ini ya. Harus digambar di peta analog dan segala macam. Lama sekali ya. Time consuming dan seterusnya ya. Dan juga distribusi informasi ini juga lama dulu ya. Kalau sekarang kan dengan web GIS orang bisa masuk di web, KLHK bisa lihat dan segala macam ya. Jadi memang geospasial ini memberikan apa ya, dampak sangat besar ya, sangat positif untuk pemikiran spasial ya. Nah ini fungsi deskriptif ya. Ini contoh fungsi deskriptif lainnya. Ini dari teman-teman di ESDM ya. Ini ada, kalau teman-teman melihat ada geoportalnya. Ini sebaran pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Misalnya dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu, angin, terus saja ya, banyak ya. Dan dengan cepat kita bisa melihat, oh sebarannya di mana saja. Di Indonesia yang paling banyak itu sebenarnya pembangkit listrik tenaga apa gitu ya. Kita dengan cepat melihat ya. Fungsi deskriptifnya dari menggunakan peta, nah ini cepat sekali ya. Di sini tentunya teknologi geospasial yang berperan terutama ya ada peta dasar, kemudian ada mungkin pakai GPS, GNSS untuk men-tagging koordinat-koordinat ini, dan kemudian mengelola informasinya dengan GIS ya. Tentunya nanti kalau di dalam sistem GIS-nya mungkin kalau kita klik satu lokasi kita bisa tahu status, konfigurasi, kapasitas dari pembangkit listrik tenaga tersebut ya. Bahkan ada foto-fotonya, ada macam-macamnya ya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa dengan geospasial dalam hal ini peta ya, kita bisa mendeskripsikan suatu hal yang tanpa peta ini sulit ya, sulit kita bayangkan ya. Mungkin cuma tabel aja ya, tabel PLTA ada di mana segala macam ya. Tapi tidak secara visual spatial thinking ini tidak menarik ya. Tapi kalau kita melihat peta, kita melihat ini, kita bisa melihat banyak hal ya dengan ini ya. Misalnya PLTA yang biru tenaga air, oh banyaknya ternyata di Sumatera, Jawa, Sulawesi, kemudian sedikit di Papua dan seterusnya ya.
kita bisa lihat ya tenaga bayu misalnya ada di mana saja dan seterusnya ya. Ini contoh berikutnya. Nah, kalau kita lihat fungsi analitik ya. Jadi fungsi analitik ini setelah diolah dan segala macam memberikan informasi lebih detail ya, lebih dalam ya. Kalau deskripsi ini memberikan informasi sesuatu yang nampak gitu ya. Nampak di permukaan bumi dan segala macam. Tapi kalau fungsi analitik ini lebih menggali hal-hal yang tidak nampak ya. Menganalisis ya. Misalnya dengan menggunakan data teknologi informasi geospasial, kita bisa misalnya merepresentasikan ya. Oh ini contoh kejadian-kejadian gempa di Indonesia ya. Mulai dari ini magnitudonya, semakin besar lingkarannya, semakin besar magnitudonya. Tapi dari hasil analisis juga sudah diketahui kedalaman ya, hiposenternya. Jadi bisa kita lihat yang di daerah subduksi ini misalnya kedalamannya kira-kira di bawah 100 kilo ya. Kalau di belakang di daerah subduksi misalnya di Laut Jawa ini lebih dalam ya. Jadi ini fungsi analitis ya, memberikan ternyata jadi kita bisa memahami ya. Kalau hanya dengan kata-kata lebih sulit ya. Dan juga kalau dipetakan kan gempa ini ya tidak nampak ya, yang nampak di peta di citra satelit mungkin kerusakannya dan segala macamnya ya. Tetapi kalau magnitudonya, kedalamannya ya, nah ini kan sudah analitis ya, hasil daripada pengolahan dan segala macam ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ini juga menunjukkan pergerakan pola arus laut ya di Northern Hemisphere selama winter ya. Ini di Northern winter berarti di bawah di selatan summer ya. Yang biru itu ini arus dingin, yang panas atau yang hangat itu merah, ini arus hangat ya. Kalau di sebelah kiri gempa tadi kan teknologi yang banyak terlibat, mungkin di sini ada teknologi dari geofisika, seismometer ya, tapi juga ada peta dasar, ada GNSS course ya. Sedangkan kalau untuk arus laut ini mungkin satelit altimetri yang banyak ya. Nanti kalian akan dapat di kuliah-kuliah berikutnya lah ya. Kalau kita lihat citra satelit kan tidak nampak ya. Ada arus dingin, ada arus panas ya, arahnya kemana dan selamanya tidak nampak. Tapi setelah diolah, dianalisa, kemudian ditampilkan dengan di atas peta, kita bisa paham jadinya ya. Nah ini fungsi analitik dari pemikiran spasial, dibantu dengan data informasi geospasial. Dalam hal ini ada peta dasar, ada GNSS course, ada satelit altimetri, ada GIS ya. Dan dalam konteks gempa dia dibantu oleh seismometer, akselerometer dan lain-lainnya yang terkait ya. Nah ini juga fungsi analitik yang dalam artian geometri ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat lebih dalam dengan menggunakan data-data dan informasi geospasial ya. Misalnya di sini kawasan pertambangan ya. Kita bisa dengan cepat nanti melihat mana yang sudah digali, mana yang belum, ketinggiannya berapa dan seterusnya ya. Kemudian ini Candi Borobudur kita juga bisa kita scan ya, terrestrial laser scan. Ini juga proyek-proyek infrastruktur, kita bisa tahu lengkungannya dan segala macam ini itu ya. Kemudian kita bisa menghitung volume dan segala macam ya. Ini sama juga dengan manajemen bangunan juga sama ya. Jadi ini juga menunjukkan salah satu fungsi analitik ya. Kalau tidak ada data informasi geospasial ini paling kita berbasiskan hanya foto visual gitu ya. Tapi dengan menggunakan data-data
terrestrial laser scanner, airborne UAV drone lidar ya, GIS, BIM, geospatial AI. Kita bahkan bisa masuk ke dalam gedung ya, going through inside ya, pakai virtual reality macam-macam ya. Jadi fungsi analitik pemikiran spasial itu jauh berkembang ya, jauh berkembang dari yang kita bayangkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin snapshot saja, kalau ini kan bisa lebih dinamis ya, bisa kita putar kiri, putar kanan, kita bisa lihat di dalamnya dan seterusnya ya. Ini contoh untuk fungsi analitik pemikiran spasial. Nah, selanjutnya kita lihat peran geospasial untuk fungsi inferensial ya dari pemikiran spasial. Jadi fungsi inferensial ini berusaha, jadi kalau deskripsi menjelaskan, analitik mencari lebih dalam, fungsi inferensial ini berusaha mengetahui perubahan sesuatu entitas spasial dalam konteks waktu ya. Kesimpulannya apa ini? Variasi spasial atau temporalnya ya. Nah, ini contoh saja. Misalnya ada yang bertanya, perubahan luasan kawasan hutan di Pulau Kalimantan bagaimana sih? Nah, kalau kita menjawab secara semantik pakai kata-kata gitu kan agak sulit ya. Bahkan memvideokan juga sulit karena begitu luasnya Kalimantan. Tapi kalau kita menggunakan peta yang berbasiskan umumnya citra satelit, kita bisa dengan cepat melihat ya. Misalnya ini contohnya dari tahun 1950 di mana seluruh Pulau Kalimantan masih banyak ditutupi hutan ya. Kemudian 1985, 2000, 2005, 2010, 2020 ya. Jadi dengan cepat orang bisa mendapatkan gambaran inferensial ya. Meskipun nanti timbul pertanyaan lebih detail lagi ya, perubahan luasnya dari 50 ke 85 misalnya berapa ribu atau berapa juta hektar, dan nah ini kalau ini ada datanya di dalam GIS system memang bisa cepat dijawab ya. Nah, nanti tinggal kita menggunakan fungsi-fungsi tertentu di dalam GIS ya. Jadi ini saya pikir salah satu contoh yang baik ya, bagaimana geospasial bisa memberikan pemahaman inferensial ya tentang evolusi suatu entitas spasial yang dalam hal ini kawasan hutan di Kalimantan ya. Nah, kebetulan karena lagi rame masalah Palestina, ini juga menunjukkan perubahan bagaimana mungkin apa kita katakan tentang komposisi wilayah yang diduduki rakyat Palestina dan rakyat Israel ya dari tahun 47 sampai 2005 ini ya. Kita lihat di awalnya memang ini banyak tanah Palestina ya. Tapi kemudian ini ada rencana dari PBB ya untuk membagi. Kemudian ini perubahan sampai tahun 67 dan ini 2005 ya. Dan kita tahu sekarang juga berubah ya. Jadi ini kita bisa dengan cepat melihat ya. Meskipun memang Israel tidak percaya dengan peta ini ya. Tetapi dengan data dan informasi geospasial, maka kita bisa cepat memberikan informasi ya. Bagaimana suatu entitas spasial itu berubah dari waktu ke waktu ya. Nah, dalam konteks ini misalnya di Kalimantan ya kita menggunakan peta dasar, peta tematik, citra satelit, foto udara ya. Dan selalu pengelolaan data informasinya itu GIS yang dianjurkan ya. Apalagi menggunakan sekarang web GIS, portal dan segala macam ya. Jadi lebih informatif lah ya. Nah, ini contoh juga misalnya dalam konteks memberikan gambaran bagaimana ini pergerakan kutub ya sejak 1962. Memang tidak terlalu besar, ini komponennya milli arc second, X, Y-nya juga milli arc second ya.
Tapi setidak-tidaknya dengan data dan informasi geospasial orang dapat gambaran, oh ternyata pergerakan kutub tuh seperti itu ya. Ini tahun ya, dari tahun 1900 sampai 2010, oh gerakan kutub semacam ini gitu ya. Dengan cepat orang bisa mendapatkan pemahaman inferensial tentang perubahan pergerakan kutub ya dari tahun 1900 sampai 2010. Kemudian ini juga melihat informasi inferensial tentang variasi spasial lah ya, dari anomali medan gaya berat bumi ya. Nanti kalian mungkin dapat kalau yang anomali medan gaya berat bumi ini di geodesi fisik lah ya. Ini terkait geoid ya. Jadi kita lihat bagaimana gravity field anomaly dari satelit GRACE ini ya. Ini satelit salah satu satelit gravimetri ya. Nah, kita lihat memang di sini yang banyak berperan ini teknologi-teknologi geodesi satelit ya. Apakah GNSS, Satellite Laser Ranging, VLBI, DORIS, GRACE ya. Dan pengelolaan data informasinya memang tetap dengan GIS ya, kalau kita ini kan ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kita lihat juga sebelumnya nih, kita sudah pernah lihat ini slide ini ya, tentang literasi spasial ya. Dan kita lihat literasi spasial ini saat ini memang sangat terbantu dengan adanya teknologi geospasial, data dan informasi geospasial ya. Contoh yang paling gampang itu adalah ya sekarang itu pengguna atau driver dari Gojek ya, dari Grab dan segala macam ya. Spasial literasi mereka itu terus terang meningkat ya, karena mereka punya smartphone, punya ada GPS di dalamnya, kemudian ada Google Map ya. Jadi sangat terbantu ya. Jadi saat ini untuk mempunyai kecerdasan spasial tidak mesti orang-orang yang punya background dengan ilmu-ilmu yang terkait spasial ya. Apakah itu geodesi, geomatik, geografi, arsitektur ya, seniman dan segala macam ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan data dan informasi geospasial yang relatif mudah, gratis, maka literasi spasial masyarakat itu naik dengan cepat ya. Jadi kita tahu kan spatial awareness, spatial ability, spatial methodology, spatial thinking ini semua dibantu oleh data informasi teknologi geospasial ya, yang otomatis meningkatkan spasial literasi ya. Apalagi saat ini ada AI ya, artificial intelligence ya. Orang sekarang gambar lukisan, gambar gedung, pakai AI bisa lebih cepat ya. AI, GIS dan segala macam ya. Tidak mesti seniman, arsitek yang memang punya spatial ability yang tinggi ya, tapi sekarang dibantu dengan teknologi, terutama artificial intelligence, kemudian gabung dengan teknologi geospasial, data informasi geospasial, maka literasi spasial itu bisa ditingkatkan ya. Jadi ini memang suatu perubahan yang harus kita sadari ya, dan harus tidak bisa kita lawan ya. Kita coba manage saja, kita ikuti, kita kelola dengan baik ya manfaatnya. Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang 8 aspek pemikiran spasial ya. Dari mulai perbandingan spasial, pengaruh spasial, wilayah spasial, transisi spasial, hierarki spasial, analogi spasial, pola spasial, asosiasi spasial ya. Dan nanti kita lihat teknologi data dan informasi geospasial itu akan sangat membantu ya ke semua aspek pemikiran spasial tersebut ya.
Dan tentunya nanti seperti biasa dibantu dengan GIS dan BIM ya. Coba kita lihat satu persatu lah ya. Nah, misalnya ini untuk aspek perbandingan spasial ya. Spatial comparison. Coba kita lihat di sini peran daripada geospasial. Kita misalnya ingin membandingkan wilayah Indonesia dengan Amerika, dengan negara-negara Amerika Latin, dengan Australia, bisa dengan cepat ya. Karena kalau kita dengan menggunakan kata-kata membandingkan agak sulit ya ininya ya. Akan susah lah ya membandingkannya. Tapi dengan peta kita langsung secara visual kita bisa lihat, langsung kita mulai spatial thinking kita bekerja ya. Memang masalahnya bagaimana membandingkan secara adil, secara tepat ya ininya. Nah, selanjutnya contoh kedua terkait spatial influence ya. Jadi seperti kita ketahui, objek spasial atau peristiwa di suatu lokasi akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya ya. Jadi biasa semakin dekat dia akan semakin dipengaruhi, semakin jauh semakin kurang dipengaruhi ya. Contohnya wilayah pembangunan lah ya. Misalnya pembangunan Jakarta akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Dari mulai Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor ya. Nah, tapi kalau dengan kata-kata kan agak kurang impresif ya. Tapi kalau begitu kita menggunakan peta, misalnya ini citra satelit dari Google Earth ya. Dan ini kita lihat yang warna agak coklat-coklat ini memang wilayah pemukiman. Kita dengan cepat bisa melihat bahwa wilayah pemukiman Jakarta itu sudah hampir, bukan hampir, malah menyatu sudah ya dengan kawasan Tangerang, kawasan Depok, kawasan Bogor, ini kawasan Bekasi ya. Jadi spatial influence itu langsung kelihatan ya. Di sini kita menggunakan peta dasar, foto udara, citra satelit, dan tentunya GIS ya. Kita bisa untuk mengelola ya. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana saat ini data informasi geospasial itu sudah memang sangat penting ya dalam mendukung pemikiran yang berbasis spasial ya. Ini contoh di spatial influence. Kita bisa dengan cepat melihat ya. Kemudian kita lihat berikutnya wilayah spasial, spatial region ya. Jadi wilayah spasial ini sekelompok lokasi yang dalam beberapa hal mirip satu sama lain ya. Misalnya wilayah pegunungan, wilayah perkotaan, wilayah pesisir, dan lainnya ya. Nah, contohnya ini kita lihat di kawasan Jawa Barat DKI Jaya ya. Dengan peta kita dengan cepat bisa melihat ya. Oh, ini ada Kepulauan Seribu, ini wilayah kepulauan. Kemudian kita lihat ada wilayah-wilayah pegunungan di Jawa Barat ya. Kemudian ada wilayah perkotaan ya. Jakarta, Bandung, dan kota-kota kecil lainnya ya. Kemudian ada wilayah pesisir ya. Jadi saat ini dengan menggunakan citra satelit ya, peta-peta foto udara, peta dasar ya, GIS, kita dengan cepat sekali bisa melihat bagaimana wilayah spasial itu terdistribusi, tersebar ya di suatu wilayah yang lebih luas ya. Coba bayangkan kalau tanpa peta ya. Kita tidak tahu mungkin. Dulu saya waktu kecil tinggal di Jakarta ya. Mungkin saya tidak tahu misalnya ada pegunungan-pegunungan di sekitar Jakarta ya. Mungkin tahunya cuma Bogor gitu ya. Padahal di Jawa Barat tuh banyak sekali ya. Apalagi seluruh Indonesia nantinya ya. Nah, jadi ini peran geospasial untuk memberikan informasi ya tentang spatial region ya. Ini mungkin fungsi deskriptif yang lebih berperan ya. Nah, kemudian ada untuk aspek berikutnya yaitu spatial transition. Jadi wilayah spasial itu umumnya punya transisi ya, punya variasi ya. Bisa karena kemiringan, gradien, keteraturan, variabel lainnya ya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan data informasi geospasial kita bisa melihat
bagaimana variasi spasial di kawasan Jawa Barat ya. Bandung ke atas ke arah Lembang ya, naik ke selatan juga ada pegunungan ya. Jadi kita bisa lihat lebih komprehensif ya, lebih cakupannya lebih luas dengan menggunakan data dan informasi geospasial ya. Bayangkan kalau kita diminta menjelaskan dengan kata-kata, susah ya. Tapi kalau dengan data informasi geospasial dalam hal ini dengan peta, dengan citra satelit ya, foto udara dan seterusnya, apalagi diolah dengan GIS, dengan sekali pandang saja kita bisa melihat transisi wilayah secara luas ya. Ini berkah yang seperti biasa saja saat ini, tapi ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan era sebelum ada citra satelit, belum ada Google Earth, Google Map ya, ini merupakan kemajuan dahsyat ya, membantu dalam pemikiran spasial manusia ya. Ini dalam transisi spasial. Nah, coba kita lihat kemudian dalam spasial hierarki ya. Spasial hierarki ini menunjukkan urutan jenjang luasan wilayah atau pemerintahan lah ya, wilayah pemerintahan dari level desa sampai negara atau kebalikannya. Nah, dengan menggunakan peta kita bisa cepat tahu lah ya. Misalnya kita tahu 38 provinsi ada di Indonesia, tapi kita tidak terlalu bisa membayangkan ya lokasinya di mana saja sih. Ya, kita tahu ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, tapi bagaimana lokasinya. Kemudian bisa di Jawa Barat kita tahu ada banyak kabupaten kota di mana saja, dan kita lihat dengan peta ini kita bisa lihat luasannya, mana yang paling kecil, mana yang besar sekali ya, dan seterusnya ya. Kemudian nih kita bisa tahu juga di Papua kan ada provinsi baru ya. Sekarang di Papua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 provinsi yang mungkin kalau dengan kata-kata agak sulit ya di mana ininya ya. Tapi kita bisa lihat di sini dengan peta hierarki spasial itu bisa cepat sekali ya, kita bisa lihat ya. Ini ada peta dasar, di sini diperlukan ya, ada survei untuk batas pakai GNSS, geoterrestris dan GIS ya. Ini contoh saja ya. Tapi ini sesuatu yang saat ini sudah seperti biasa saja ya, padahal sebenarnya secara tidak sadar ini fungsi dari geospasial ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang namanya spasial analogi ya. Spasial analogi ini kemiripan karakteristik dua lokasi yang mempunyai kemiripan posisi ya di tempat-tempat yang berbeda ya. Contohnya kemiripan iklim dari yang lokasi yang lintangnya sama ya. Nah, biasanya dengan informasi geospasial ini yang sifatnya global ya, pakai citra satelit, peta dasar, peta tematik, kita bisa lihat langsung ya. Daerah-daerah tropical wet ini, tropik yang basah ya, itu Indonesia selintang dengan kita lah ya. Dan kita lihat nanti yang gurun pasir itu dan seterusnya ya. Ada subarktik yang mana, kemudian ada yang arid, semi arid ya. Nah, dengan cepat kita bisa lihat langsung ya. Apalagi ini global ya. Coba bayangkan tidak ada peta seperti ini ya. Kita bingung aja meraba-raba ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana geospasial berfungsi membantu pemikiran spasial ya dalam konteks spasial analogi. Nah, kemudian kita lihat ini dalam konteks spatial pattern ya. Jadi pola spasial yaitu pola penyebaran, penempatan atau susunan objek-objek secara spasial dan juga ruang di antara objek tersebut ya. Jadi pola spasial ini karena susunannya mungkin ya, karena kemiripan satu garis atau mengelompok dalam satu lokasi dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan cepat dengan peta ya. Misalnya kita bisa tahu dengan distribusi gunung api, kita tahu ring of fires, kita tahu kemudian batas-batas lempeng benua di mana ya, plate tektonik di mana dan seterusnya ya.
Kemudian dari lokasi gunung api, nanti kita bisa mengkorelasikan juga dengan hal-hal yang lain ya, misalnya dengan mineralisasi, dengan kandungan migas dan segala macam ya. Dan ini bisa cepat terlihat kalau ditampilkan dalam peta ya, peta atau citra satelit ya. Nah ini juga menunjukkan bagaimana geospasial itu sangat berperan dalam mempelajari spatial pattern ya di suatu wilayah. Nah, yang berikutnya ini spatial association ya. Jadi korelasi spasial kecenderungan dua hal yang bersamaan terjadi pada lokasi yang sama ya. Contohnya kawasan laut yang kaya ikan secara spasial berimpit dengan kawasan upwelling air dingin ya, yang membawa plankton dan segala macam dari dasar laut ya, makanan ikan. Jadi misalnya ini contoh upwelling location ya, yang kuning-kuning. Dan ini juga produksi ikan ya di Indonesia. Ini ada korelasinya ya. Ini contoh ya, bisa saja kita mengkorelasikan hal-hal yang lain tadi ya. Misalnya sebaran gunung api dengan lokasi pertambangan, lokasi migas, dengan pertemuan lempeng-lempeng benua dan seterusnya ya. Jadi asosiasi spasial ini akan lebih bisa dipahami, bisa terlihat dengan jelas, dengan baik ya, dengan menggunakan peta biasanya ya, menggunakan informasi, data informasi geospasial dan teknologi geospasial ya. Nah ini yang terakhir tugas ya, ini tugas kalian, tugas ke-8. Coba pelajari perubahan fenomena climate change ya, perubahan iklim ya. Saat ini kan suatu fenomena yang penting ya, menjadi sorotan di dunia ini. Kemudian coba lihat kaitannya dengan teknologi geospasial ya. Dan kalian coba tulis esai pemanfaatan teknologi, data dan informasi geospasial untuk lebih memahami penyebab dan dampak perubahan iklim ya, serta upaya mendukung mitigasi adaptasinya ya. Nah ini contoh saja bagaimana ada suatu tulisan menggambarkan tentang climate change ya, sistem dari climate change ya, pengaruh alam, pengaruh antropogenik, pengaruh manusia, bagaimana kita memitigasi dan adaptasi. Nah bagaimana data informasi teknologi geospasial ini bisa membantu ya, bisa membantu di banyak hal ini nanti ya. Coba kalian baca dan tuliskan ya di dalam ya tulisan esai, terserah mau berapa lembar ya. Jadi itu saja kuliah kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebagaimana biasa jangan lupa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan kerja ikhlas ya. Semoga kalian berhasil lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.